Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta segenap pengurus, para kesepuhan, para hujjaj, para asatidz, wabil khusus para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita. Semoga langkah-langkah kita menuju masjid yang mulia ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, sudah beberapa bulan saya putus kontak khusus dengan pengurus dan saudara-saudara kita semua dengan adanya wabah yang mungkin sampai saat ini belum hilang dari bumi pertiwi ini dan mungkin dari kancah dunia. Kita selalu berharap dan berdoa semoga Allah segera menghilangkan wabah ini sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah, dan saya pertama saya sampaikan, saya belum lebaran Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita berjumpa, berkomunikasi, bertatap muka banyak sekali kesalahan dan kekeliruan saya selama 1 tahun kemarin. Baru kali ini kita bertatap muka bersilaturahim. Saya mohon dibukakan pintu maaf saya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Sudah mencapai surah Al-Baqarah ayat 30. Seperti biasa, mari kita sama-sama bertalaki suratul Fatihah. Saya baca dan diikuti sampai akhir ayat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lembek, ngantuk Pak, ibu-ibu udah ngantuk. Wa il qala wa udhkur ya Muhammad, kata Allah, dan ingatlah wahai Muhammad, il qala, ketika berkata Rabbuka oleh Tuhanmu, ketika Allah berkata kepada engkau lil malaikati, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan atau menciptakan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, seorang khalifah, seorang pemimpin. Ayyakhlufuni fi tanfili ahkami fiha wa huwa Adam. Siapa? Yaitu yang mewakili aku, kata Allah, yang mewakili Allah fi tanfili ahkami, di dalam melaksanakan hukum-hukumku, fiha, di dalamnya, yaitu di dalam bumi. Wa huwa Adam, dia itu adalah Adam alaihi salam. Siapakah Adam? Bapak Ibu, siapakah Adam? Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Diprosesi ketika Allah akan menciptakan nenek moyang kita. Tapi kalau saya lagi sekolah itu siapa? Darwin siapa? Berasal dari apa? Jadi kita itu luar biasa. Manusia berasal dari tanah. Yang pertama kali diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Abina Adam alaihi salam. Untuk apa? Untuk mewakili aku, kata Allah, untuk mewakiliku melaksanakan syariat-syariatku, melaksanakan syariat Allah. Qalu, mereka bertanya para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha ay bil ma'asi. Kata malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Kenapa wahai Tuhanku engkau hendak menjadikan khalifah, menjadikan pemimpin, orang yang membuat kerusakan dengan cara bil ma'asi, cenderung dengan berbuat maksiat di muka bumi. Kenapa? Terus lagi, wa yasfikud dima, dan cenderung menumpahkan darah di dalamnya.
ay yuriquha bil qatli kama fa'ala banul janni wa kan fiha falamma afsadu arsalallahu alaihil malaikata faturaduhum ilal jazairi wal jibal. Jadi gemar bermaksiat dan gemar menumpahkan darah bil qatli dengan pembunuhan. Jadi namanya pembunuhan antara manusia itu sudah biasa Pak ya. Di mana kita saksikan Pak? Di media. Jadi nggak asing lagi. Kemarin aja tukang begal ya, anak-anak yang keluar malam sering rupanya diincer. Jadi bukan motornya aja yang diambil, tapi orangnya juga dianiaya. Ini sudah bukti. Jadi bukan semua manusia, sebagian manusia gemar berbuat aniaya, berbuat maksiat, membuat kerusakan di muka bumi ini dengan saling menyakiti dan saling membunuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang anti dalam sesuatu yang disebutkan tadi, anti berbuat makar, bermaksiat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kama fa'ala banul janni, sebagaimana apa yang dilakukan Banul Jan ya. Banul Jan ini apa namanya, anak keturunan bangsa Jin. Wa kanu fiha, dan mereka keberadaannya di bumi. Falamma afsadu, selalu membuat kerusakan. Arsalallahu alaihimul malaikah, maka Allah mengutus kepada mereka Banul Jan ya, bangsa jin yang berbuat makar dan maksiat tadi. Allah turunkan malaikat, faturaduhum ilal jazairi wal jibali, maka mereka mengusir para malaikat itu. Mengusir siapa Pak? Banul Jan ilal jazairi, ke beberapa pulau wal jibal, dan beberapa gunung. Kita kalau udah dengar pulau dan gunung banyak jinnya, udah serem ya Pak ya. Ya, Abadi serem nggak? Serem. Jadi di film-film itu diputar di sini kalau ada gunungnya dan sebagainya. Itu wajar, memang ada keterangannya. Beberapa pulau dan beberapa gunung yang dihuni oleh bangsa jin di segitiga apa namanya itu? Segitiga Bermuda. Ya Pak ya. Bermuda. Kita udah lihat ini ya, serem ya Pak ya. Segitiga Bermuda. Tahu tuh segitiga Bermuda Bu? Ibu-ibu tahu? Ibu-ibu tahu segitiga Bermuda? Pernah tinggal di sana? Iya. Konon katanya kapal aja bisa ditelan gak balik lagi katanya, menurut cerita. Sekarang aneh ya, banyak sekali media yang menyuguhkan berita-berita yang aneh. Jadi kita manfaatkan pengetahuan-pengetahuan itu untuk menanamkan rasa keyakinan dan kepercayaan kita terhadap perkasa-keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang di sana, di luar sana, YouTube-nya dipakai yang lain-lain aja ya, lihat yang macam-macam. Harusnya lihat kayak seperti itu, gambaran-gambaran di alam dunia ini ya, untuk apa? Menanamkan keimanan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi manusia ini rupanya akan menjadi bejat moralnya apabila tidak diisi dengan syariat Allah, apabila tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu ay mutalabbisin. Kami membaca tasbih ay mutalabbisin mencampuri, yakni mencampuri bihamdika dengan memuji engkau, dengan memuji Allah. Aina qulu subhanallahi wa bihamdi, yakni kami ucapkan, kami baca kalimat subhanallahi wa bihamdi. Ini kalau kita tahlilan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Itu tuntunan ulama luar biasa. Ini malaikat tidak pernah berhenti bertasbih, Pak. Ya, ada manusia saya nggak pernah bermaksiat kepada Allah, kepada Tuhan. Loh, menurut kalangan mutasawwifin, kita lupa saja berzikir termasuk maksiat kecil, ya. Banyak ketawa, banyak bersenang-senang, akhirnya lupa mengingat Allah. Makanya banyak baca istighfar, mohon ampun atas semua kelalaian kita, kelupaan kita mengingat Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Apalagi sekarang banyak sekali berkeluh kesah, ya, diuji dengan keburukan, diuji dengan wabah yang menurut informasi sampai saat ini wabah itu masih ada katanya. Jadi mungkin bapak-bapak merasakan bahwa wabah itu masih ada. Kita sebagai orang awam ya ikuti sajalah, ya, protokol. Berhati-hati, gak boleh sombong, wah saya sehat dan sebagainya. Tetap kita berhati-hati. Iya, saya pakai masker, cuma saya tutup di mobil, Pak. Saya ngomongnya gimana kalau pakai masker, ya? Tetap berhati-hati, hidup dengan sehat. Mungkin ini hikmahnya luar biasa. Dalam segala hal tetap berhati-hati, termasuk ketika kita mau beribadah. Ya. Ini rahasia ilahi. Allah memunculkan sedikit saja, ya, sedikit saja sentilan buat kita supaya kita banyak bertafakkur, ya. Itu dari makhluk yang amat sangat kecil, makhluk yang lemah. Jadi rupanya di alam dunia ini banyak orang-orang yang sombong. Jadi Allah turunkan wabah sedikit saja. Coba kita ingat-ingat sejarah pada waktu kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada di situ seorang penguasa yang begitu kejam dan sombong. Ya, namanya siapa, Pak? Raja Namrud. Pilek aja nggak pernah, Pak. Pilek aja nggak pernah. Kita tiap bulan pilek, ya, Bu, ya. Pilek aja nggak pernah, sehingga menjadi sombong. Makanya kalau ada orang yang nggak pernah sakit, hati-hati tuh. Soalnya mau kemana saja nggak pernah masuk angin gitu. Biasanya sekalian gitu. Iya.
Itu aki-aki sakit mulu katanya. Itu jangan dikatain ya. Orang yang sakit itu flu itu mayoritasnya dia menyebut asma Allah, berzikir, astagfirullahaladzim, sakit leher diobati lagi sama jeruk apa namanya sekarang? Jeruk lemon. Iya. Tuh sudah susah ya jeruk lemon obati. Dengan cara itu banyak akhirnya orang kembali mengingat Allah. Lagi enak-enak ada aja yang senggol ini dan sebagainya, supaya ingat kepada Sang Pencipta, Sang Memberi nikmat. Rupanya Namrud ini sombongnya menjadi-jadi Bapak Ibu sekalian. Wahai Ibrahim, aku mempunyai tentara 6.000 tentara yang lengkap dengan persenjataan mereka. Dibacok menteri, ditombak meleset. Kenapa? Karena baju perangnya baju besi, yang dipakainya baju perangnya lengkap. Ya, dibuat dari besi baja pilihan. Sekarang mana tunjukkan Ibrahim? Mana tunjukkan tentara Tuhanmu? Coba tunjukkan kepada kami. Akhirnya Ibrahim bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Datangkanlah bala tentara-Mu kepada kami ya Allah. Tolonglah aku dan kaum dan orang-orang yang dekat dengan aku, kata Ibrahim. Turunkan bala bantuan-Mu ya Allah, tapi dari makhluk yang sangat lemah. Lalu Allah turunkan apa Pak? Nyamuk, nyamuk. Lah kalau 1.000, kalau nyamuknya 2.000, lah ini miliaran nyamuknya, luar biasa. Akhirnya dibantai semua, bukan dengan tentara yang kuat, tetapi makhluk yang sangat lemah yang dibantai dengan nyamuk. Konon dalam beberapa riwayat tentara-tentara Namrud itu cuman baju perangnya luar, ternyata mereka tinggal tulang belulang. Berarti berapa miliar itu nyamuknya? Luar biasa Pak ya. Yang buktikan sekarang banyak negara-negara mereka menjadi mengaku sebagai Tuhan ya, karena kekuatan militer dan sebagainya, kekuatan perekonomiannya ya, akhirnya lupa zat yang memberi nikmat kecerdasan ya, nikmat kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan penyakit apa namanya? Corona. Yang sampai saat ini menurut penelitian masih ada katanya ya. Kita berdoa. Makanya banyak berdoa, idafil bala. Jangan sampai kita lupa setiap ba'da sholatil maktubah. Kalau kita sholat di rumah, di mana, di kantor, jangan lupa baca doa, ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari mara bahaya, petaka, bencana, dari wabah, dari penyakit. Hadirin rahimakumullah, ini pelajaran yang amat sangat berharga buat kita, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Jadi malaikat tidak pernah berhenti membacakan tasbih, membacakan tahmid ya, termasuk pepohonan tuh. Makanya makhluk hukumnya buang air kecil di bawah pepohonan. Pernah Pak kencing di bawah pohon Pak? Ya, makanya nggak boleh tuh. Soalnya pepohonan itu nggak pernah berhenti baca tasbih, geremung aja suaranya. Cuma kita dengar ya. Pernah ada satu penelitian dari ilmuwan di luar negeri, setelah diteliti terdengar suara seperti gemuruh pohon itu. Akhirnya diteliti,
akhirnya terdengar pembacaan tasbih tahmid yang dibacakan oleh pokok-pokok kita, ya, nikmat yang tidak pernah berhenti, kenikmatan-kenikmatan akal dan sebagainya. Kita banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seseorang menangis itu manakala ia ingat kelupaannya. Kebanyakan yang nangis itu saat ini, banyak orang menangis, sulit amat hidup ini ya Allah ya Tuhan. Udah utang kemana-mana, kredit kemana-mana, penangguhan akhirnya nggak berjalan, ya, kemana-mana kesulitan penyakit ekonomi, ya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita dari segala kesulitan. Hadirin rahimakumullah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikanmu, ay nunazzihuka amma la yaliqu bika, fallamu zaidatun wal jumlatu halun, ay fanahnu ahaqqu bil istikhlaf. Artinya mensucikanmu dari sesuatu apa yang tidak cocok. Jadi para malaikat itu selalu membaca tasbih, membaca tahmid dengan mensucikan Tuhannya. Tidak pernah bermaksiat. Makanya protes, kenapa manusia, kenapa ada akan kau jadikan sebagai khalifah, seorang pemimpin di muka bumi yang cenderung sebagian manusia itu nanti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu saidatun laka, ya, wa nuqaddisu laka. Jadi lafaz lakanya itu fallahu, ya. Maka lafaz laka zaidatun, yaitu zaidah wal jumlatu, dan jumlah halun menjadi hal. Ai fanahnu, maka kami lebih kami ahaqqu, kami lebih berhak bil istikhlafi, untuk menjadi khalifah. Jadi bukan Adam. Qala ta'ala, makanya hal ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya berfirman, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, ya, sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ini kepada para malaikat. Sesungguhnya aku lebih tahu sesuatu yang tidak engkau ketahui. Apa? Minal maslahati fi istikhlafi Adam. Dari kemaslahatan fil istikhlafi, dalam menjadikan khalifah, dalam menjadikan pemimpin Adam kepada Abina Adam bil wa inna dzurriyyatahu fihimul muti', dan sesungguhnya keturunan Adam fihim, ada pada mereka al-muti'u wal 'asi, satu bagian mereka orang yang taat, sebagian lagi mereka yang berbuat maksiat. Jadi manusia ini berkelompok, ada bagiannya, ada yang ahli taat, ada yang
ya, para ustaz, para asatidz, para ulama tinggal menyampaikan doa, tidak memaksa. Ini ketaatan, nah ini apa namanya, kemaksiatan, kerusakan yang akan menganiaya kalian nanti di alam kubur sampai alam akhirat nanti. Tinggal menunjukkan doa, menjelaskan. Di sini dijelaskan wa inna dzurriyyatahu fihimul muti'u wal 'asi. Sesungguhnya anak keturunan Adam fihim, ada pada mereka. Yang pertama adalah al-muti'u, yang cenderung mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Al-Qur'an. Wal 'asi, mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang yaitu tidak mengikuti syariat, ya, hidupnya hidup dengan hawa nafsunya. Kadang-kadang ibadah jalan, tapi dalam satu akhlaknya kurang, ya, menanamkan kebencian antara sesama. Kadang-kadang dongkol hatinya melihat orang lain maju dalam usaha, ya, maju dalam segala hal. Ini kadang-kadang banyak sekali hadir di hati manusia, dan kita berlindung terutama sesuatu yang akan menghancurkan semua amal ibadah kita, menghancurkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini luar biasa, ya, al-hasad. Hati-hati dengan penyakit al-hasad. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kata Nabi, iyyakum wal hasada. Hati-hati, hati-hati kalian dari hasad. Hasad itu hasud, iri hati dan dengki kepada saudara-saudara kita, ya. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khatwa aw qala al-usra. Maka sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, akan memakan kebaikan kita, amal soleh kita yang kita kerjakan. Kama ta'kulun narul khataba, jadi memberikan intitan, perumpamaan sebagaimana api menyambar kayu, membakar kayu bakar. Jadi itu hasad luar biasa, Pak, ya. Dan kadang-kadang hadir di setiap hati manusia, ya. Kadang-kadang ahli ibadah bisa kalau dia tidak menarik apa, hawa nafsunya, ya. Ya Allah, saya mah yang ibadah terus gini-gini aja hidupnya. Tetangga ibadahnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya makmur dan sebagainya. Ya, dapat nikmat lagi, dapat nikmat lagi. Kadang-kadang sesama saudara, ya, sesama saudara yang banyak itu hasad itu kan, berhati-hati kita berlindung dari sifat hasad tadi, ya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari sifat hasad, iri hati dan dengki, karena cenderung akan berbuat kejahatan terhadap saudara-saudara kita. Makanya hari ini di dalam surah Yusuf dikatakan oleh Allah, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadi orang tuanya Nabi Yusuf, wahai
Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia, karena dia akan menghayukan mimpi, cerita kenikmatan, ya, akhirnya bikin kita cemburu. Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, dapat sekali kenikmatan dan kasih sayang dari ayahnya, dari orang tuanya, karena Nabiullah Yusuf adalah orang yang soleh dan penyapa, ya, gantengnya minta ampun, ya, dan saudaranya Bunyamin, sehingga membuat anak-anak yang lainnya cemburu. Makanya kalau kita memuji-muji anak, jangan sampai di depan anak-anak kita yang lain, ya. Bapak kalau punya istri 4, jangan sampai memuji di depan istrinya lain. Ada istrinya 4, Bu. Ada istrinya 4, Bu. Ada istrinya 3. Ada istrinya 2. Ada istrinya 1. Ada yang punya istri jomblo. Iya. Jangan ceritakan, oh ini mama nggak seperti itu. Mama itu ini dia masaknya enak, nggak pernah asin. Waduh. Sementara ini lagi belajar nih, ngambek kira-kira Pak. Kamu itu nggak seperti adikmu ini berbahaya. Ini sudah diceritakan oleh Al-Quran. Ini dalam kehidupan kita, mengetahui rumus dalam kehidupan, ya. Berhati-hati supaya kita dijauhkan dari sifat hasad, masuk perangkap dari hasad. Hadirin rahimakumullah. Terus inni a'lamu ma la ta'lamun minal maslahati fi istikhlafi Adam wa inna dzurriyyatahu fihimul muti'u wal 'asi fayadharul 'adlu bainahum faqalu la yakhluqa rabbuna khalqan akrama 'alaihi minna wa la a'lam bi sabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu fa khalaqallahu ta'ala Adam min adibil ardi aywadiyah. Panjang benar tafsir. Jadi sebagian yang taat kepada Allah dan sebagian yang bermaksiat. Fayadharul 'adlu bainahum, lalu lahirlah keadilan di antara mereka, di antara manusia. Faqalu, malaikat berkata, la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi. Para malaikat berkata, tidak menciptakan Tuhan kami kepada makhluk alaihi, di sisinya, minna, dari kami, wala a'lama, dan tidak ada yang lebih tahu mengetahui bisabqina, karena lebih mengetahui karena kami mendahulunya. Waru'yatina, kami waru'yatina, dan tidak dapat malam yarahu fakhalaqallahu ta'ala Adam, dan kami melihat malam yarahu fakhalaqallahu ta'ala, yang tidak dapat fakhalaqallahu ta'ala Adam, maka lalu Allah menciptakan Adam, Nabiullah Adam, min adib, dari apa? Dari permukaan, min adibil ardi, dari permukaan bumi. Jadi ini dalilnya, Nabi Adam diciptakan dari tanah, aywajibnya, dari permukaannya, ya. Bi anna qabda minha qabda, dengan cara Allah qabda
ambil tanah dari bumi tadi, hutan apa namanya ini? Segenggam ya, min jami'in alwaniha, dari semua macam-macam tanah. Allah ambil tanah segenggam dari semua macam-macam tanah, jadi ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prosesi ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Wa ujinat bil miyahi, lalu tanah itu diuli bil miyahi, dengan air al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, wasawahu, dan menjadikan, dan Allah akhirnya menjadikan Adam wa nafakha fihi ruha, dan Allah meniupkan ruh setelah jadi melalui tanah yang dibikin uli, ya uli itu kalau anak mainan itu tanah liat itu apa namanya? Uli itu ya, bentuk-bentuk. Lalu Allah dengan idenya Allah meniupkan ruh, fasara hayawanan hassasan, maka jadilah manusia hassasan, yang mempunyai punya perasaan, manusia yang punya perasaan. Jadi manusia itu identiknya punya perasaan. Kalau ada manusia tidak punya perasaan, berarti bukan manusia. Bapak punya perasaan? Punya. Ibu punya perasaan? Punya dong. Saya punya perasaan sama bapak, dan bapak juga punya perasaan dengan ibu. Saya punya perasaan dengan orang lain, dan orang lain juga punya dong perasaan kepada saya. Karena manusia itu ketika Allah ciptakan mempunyai perasaan. Ba'da an kana jamadan, setelah keberadaannya tadinya mati, yaitu dari segumpal dari tanah. Jadi kalau kita diciptakan, kita cerita kepada anak, "Nek, Bapak diciptakan dari apa? Dari tanah." Salah. Ya. Salah. Jadi yang diciptakan dari tanah itu nenek moyang kita siapa, Pak? Nabiullah Abina Adam alaihi salam. Nah, kalau kita bapak kita prosesnya, bapak kita dan emak kita juga sama, emaknya lagi, bapaknya lagi, terus sampai manusia pertama diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ini menanamkan akidah bahwa manusia itu bukan dari turunan ya seperti itu. Tapi kalau saya lagi sekolah, saya coret aja nggak apa-apa, nggak naik soalnya nanti. Ya kan Pak Ji ya, coret aja, diisi aja kolomnya kan. Kalau mau begitu nggak naik, salah kan. Nah, ini untuk akidah. Semoga kita selalu Allah berikan perlindungan, bahkan tanpa hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita ibadah terus, thalabul ilmi terus, jangan sampai kita lepas berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat kemudahan dalam segala hal, bukan hanya kemudahan dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya, tapi juga Allah berikan kita kemudahan di dalam ubudiyah kita. Mau sholat nggak susah, ya kan, mau ngambil wudhu juga nggak susah, mau baca Quran juga nggak susah, belajarnya lancar dan sebagainya. Dan jangan jauh-jauh dari Quran, baca walaupun satu hari 3 juz, ya, usah banyak.
Insya Allah enggak kurang dari 3 juz. Tahu juz apa itu? Enggak bisa 3 juz, 3 lembar dah, 3 lembar setiap hari. Berat juga 3 lembar. Udah ada 1 ain ya. 1 ain setiap hari. 1 ain. Ya, 1 ain setiap hari. 1 huruf mendapatkan 1 sampai 10 kebaikan. Kalau bacaannya benar bagus. Ternyata Allah berikan pahala juga orang yang membaca Quran dalam keadaan terbata-bata. Tapi dia semangat, ikhlas. Kenapa Bapak? Kenapa rajin baca Quran padahal bacaanmu belum beres? Bacaanmu ngaco. Saya rindu kepada Allah. Saya nyesel dulu nggak pernah belajar ngaji. Sekarang beberapa minggu lagi mungkin umur kong diambil, tapi rindu dengan Tuhan, dengan Allah. Makanya pegangin Al-Quran sambil bacanya terbata-bata. Ini luar biasa. Tapi ini yang dikhawatirkan, orang yang sudah pandai membaca nggak pernah baca. Banyaknya ya. Ini banyak. Jadi kita ingetin lagi nih, ayo pegang Bu, diapain Quran? Dipegang. Atau dipegang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sabar bacanya cepat-cepat. Ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma mesin Honda. Tahu ya Bu ya mesin Honda? Semakin lama baca Quran semakin panas, semakin semangat maksudnya Pak. Ya, jangan Yamaha. Ya, semakin lama semakin lemas, apalagi nyender di tem. Udah itu. Ya. Iya. Jadi udah lagi semangat nyender. Ya udah itu alamat berhenti. Matikan HP dulu, tutup pintu kamar. Saya berniat tadarus baca Quran 15 menit, tapi murni Pak, nggak keganggu, insya Allah. Tapi kalau yang namanya HP-nya aktif, itu ada aja. Apalagi ibu-ibu di luar sana, ya baru 5 menit messenger dah ada yang inbox, ya waduh pesan ini pesan itu, kredit segala macam, jadi terganggu lagi, akhirnya lupa sampai di mana ya tadi, balik lagi yang dapat tadarusnya. Bu, iya, matiin HP-nya Pak ya, nggak usah lama-lama, 15 menit setiap harinya. Kalau sempatnya malam biar tenang, pakai wangi-wangian, ya pakai wangi-wangian, minyak wangi yang wangi, 1000 bunga, Casablanca, dan minyak wangi yang harum supaya dihadiri oleh para malaikat subuh ya. Minyak wangi malaikat subuh. Malaikat subuh, tahu aja kan? Malaikat subuh, ya enak itu, saya senang tuh ya. Malaikatnya ada. Senang malaikat subuh, supaya malaikatnya ada ya. Iya, mudah-mudahan hadirin rahimahullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.